Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, tim penilai uji kinerja PPG Fiki Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuyun Rahmayani dengan nomor induk mahasiswa 240311711113. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saat ini, saya mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Karya Thaibah Limran, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya akan membuat video praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema ibadah kurban dengan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah mengajar kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa belajar pada hari ini, silakan untuk ketua kelas maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu.
surat Al-Kautsar. Sama-sama. Dipahami dan pasti bisa. Oke, untuk sekarang bukunya siapkan di atas meja. Oke, sudah siap? Nah, sekarang semua perhatiannya ke depan. Belum ada bukunya dibuka, masih disimpan. Tutup. Alhamdulillah, kita sudah selesai memberikan kesepakatan. Nah, sekarang untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian ya, supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Oke. Agam Arifki. Sakit. Ya. Semoga kita berdoakan bersama yang sakit akan diberikan apa? Kesehatan, cepat sembuh. Alia Raisya Putri. Aura Malaysia. Bayu Muhammad Zian. Kenapa dia? Sakit juga? Ya, semoga secepatnya sembuh. Cinta Salsabila. Oke. Fitra Mutia. Ikhwanul Fikri. Haira Asta. Ya. Levi Elfansyah. Muhammad Azhar. Muhammad Ahmad. Oke. Nabil. Ya. Raisya Ramadhani. Saiful Saputra Arif. Iya. Sri Rahmayanti. Oh iya. Syarul Ramadan. Oke. Zahwa Umaira. Iya. Zami Muna. Oke. Masya Nazila. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang untuk lebih menyemangati kita untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdiri semua dulu, berdiri ayo supaya kita rileks. Kita akan melakukan tepuk semangat ya. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, sudah rileks, sudah tegar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu atau dapat memahami pengertian korban. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa sejarah tentang korban dan tentang hukum ibadah waktu pelaksanaan ibadah kurban, syarat sah hewan, tata cara penyembelihan hewan
tentang kurban ini? Sejarahnya yaitu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Ini merupakan nampak kilas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai bentuk kepatuhan kepada perintah Allah. Ya, namun Allah menggantinya dengan seekor domba sebagai bukti kasih sayangnya. Coba kalian renungkan, jika pada saat waktu Nabi Ibrahim jadi menyembelih anaknya, maka kita semua akan habis, karena tiap 1 tahun sekali akan ada yang disembelih. Siapa anak pertama, dia pertama tahun pertama, anak kedua tahun kedua. Jadi tidak ada persaudaraan kita ini habis. Tapi bersyukurnya Allah langsung mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Maka disitulah kesyukurannya kita sebagai umat Islam, ya, karena bentuk kasih sayangnya Allah. Dan mengapa Nabi Ibrahim ini dia sembelih anaknya? Karena dia apa? Dia bermimpi. Dia diberikan mimpi. Tepuk tangan dulu untuk azan. Karena Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia diberikan mimpi, dikatakan Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu bentuk ketaatannya kepada Allah. Terus hukum ibadah kurban, ya. Hukum ibadah kurban ini kita itu ada 2, yaitu hukumnya sunnah muakkad dan mubah. Kalau sunnah muakkad dia dianjurkan, ya. Kalau sunnah muakkad dia dianjurkan, tapi dalam konteks itu dianjurkannya kalau memenuhi finansial, dia ekonominya cukup, hewan ternaknya ada. Kalau hukum berkurban adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Namun bagi yang tidak mampu, hukumnya menjadi mubah atau boleh. Nah, dalam surah kita sudah bacakan tadi, surah Al-Kautsar, yaitu bunyinya bagaimana tadi? Iya, itu ada di ayat ke-2. Di
ternak sapi kan? Kalau ada yang kalian lihat menyembelih begitu saja, harus kalian tegur. Tidak boleh, karena tata cara penyembelihan ada juga. Harus apa pertama? Menghadap kiblat. Ya, harus menghadap kiblat. Tidak boleh sembarangan menghadapnya. Ya, kepalanya harus menghadap kiblat. Yang kedua, menyebut nama Allah atau Bismillahirrahmanirrahim dan doa sebelum menyembelih. Siapa tahu di sini kalau sudah besar bisa jadi Pak Imam, bisa menyembelih. Yang penting ditahu tata cara menyembelih hewan. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam dan tidak menyakiti hewan. Itu juga tidak boleh ya. Tidak boleh barang tumpul, tidak tajam, harus diasah parang atau pisaunya supaya hewan ternak tadi tidak kesakitan. Ya. Yang keempat yaitu menyembelih dengan cara yang cepat dan tepat. Harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dipotong. Ya, harus disembelih. Yang berikutnya, pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban ini kita harus bisa memilih, yaitu kita utamakan. Kalau seumpama di sini ada yang orang tuanya ingin berkurban, kita harus memilih fakir dan miskin. Ya. Yang kedua, boleh keluarga yang berkurban. Seperti kita berkurban, boleh keluarganya diberikan. Yang seperti tadi yang kekurangan, boleh. Dan yang ketiga, tetangga dan kerabat. Ya, tetangga dan kerabat ini harus. Tetangga yang di samping-samping kita, jika kita membuat sesuatu, boleh dibagikan ke tetangga terlebih dahulu. Karena kalau kita sakit atau kekurangan, kalau kita berpesta toh, kalau kita pesta di sini, biasa yang terutama membantu kita siapa? Tetangga. Maka harus berbaiklah kepada tetangga kita. Kita kan sudah terbagi kelompok. Ibu bagi kelompok ini di sana kelompok pertama ya, sana kelompok kedua, sana kelompok ketiga. Ibu sudah bagi. Kita akan mendiskusikan tentang materi kita tadi ya, tentang materi ibadah kurban tadi. Ya, untuk anak-anak ibu sudah mempunyai pertanyaan di sini. Nanti ada kasus di sini yang akan kalian isi. Silakan kalian diskusi bersama kelompok-kelompoknya, ya. Oke. Oke, tunggu ya, bentar. Sekarang sudah ada di tangan kalian itu tentang kasus yang kita akan diskusikan. Tapi ya, sekarang sebelum kita diskusi, kita menonton dulu sebuah video yang tentang sejarah kurban. Ya, mari kita saksikan. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak.
termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim memalingkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menaikkan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita selesai menonton video, kita akan masuk ke studi kasus atau kita akan berdiskusi tentang kasus yang telah Ibu berikan tadi. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan tadi yang tadi Ibu berikan. Yang kalian nanti kalian kerjakan aja kasusnya yang ini. Oke? Oke. Kerjakan, silakan kerjakan baik-baik kasusnya dan silakan dijawab. Karena sebentar kalian akan menampilkan hasil diskusi kalian ya. Sekarang kita akan menyampaikan tiap-tiap kasus di kelompok 1, 2, dan 3. Ibu minta untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
Jawaban dan analisiskan. 1. Tindakan ilham menunjukkan ketekunan, kesabaran, dan niat yang tulus dalam beribadah. Ia mengerjakan bahwa dengan niat yang kuat dan usaha yang konsisten, seseorang dapat mencapai tujuan mulia seperti berkurban. 2. Ilham mencerminkan nilai keikhlasan dalam kepedulian sosial. Ia rela mengorbankan kesenangan pribadinya, buang jajan, untuk menabung demi berkurban yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama. 3. Kisah ilham mengajarkan bahwa ibadah korban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang penghormatan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap orang lain. Ini memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil diskusi kami pada hari ini. Iya, tepuk tangan. Lanjut. Ya. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Siswa-siswi Miss Katel Imran melaksanakan kegiatan keagamaan berupa latihan berkurban. Melalui sumbangan yang dikoordinir, terkumpul dana untuk membeli hewan kurban, yaitu 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh siswa dan guru, hanya memantau daging hewan kurban dibagikan kepada siswa, guru, dan warga sekitar sekolah. Pertanyaan diskusi. 1. Apa manfaat dari kegiatan kurban yang dilaksanakan oleh siswa di sekolah? 2. Bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan kepahaman siswa tentang ibadah kurban? 3. Apa nilai-nilai sosial yang dapat dipelajari dari kegiatan ini? Jawaban dan analisiskan. Apa manfaat dari kegiatan kurban yang dilaksanakan oleh siswa di sekolah? Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis kepada siswa tentang pelaksanaan ibadah kurban, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama. Bagaimana kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang ibadah kurban? Dengan terlibat langsung dalam proses mengumpulkan dana, pembelian dan pembagian daging kurban, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan tujuan ibadah kurban dalam Islam. Apa nilai-nilai sosial yang dapat dipelajari dari kegiatan ini? Siswa belajar tentang solidaritas, empati, dan pentingnya berbagi dengan sama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Demikianlah hasil penyampaian diskusi kami pada pagi hari. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 3 maju. Ayo maju. Maju, kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
melaksanakan kegiatan latihan kurban dengan menyembelih seekor sapi. Semua murid menyaksikan proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada siswa dan warga sekitar sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menanam jiwa berkurban serta melatih siswa agar kelak dapat terjun di masyarakat. Pertanyaan yang kami diskusikan. 1. Mengapa penting bagi siswa untuk memahami proses pembagian daging kurban? 2. Apa hikmah yang dapat diambil dari kegiatan pembagian daging kurban kepada masyarakat? 3. Bagaimana kegiatan ini dapat membentuk karakter siswa? Jawaban dan analisis kami. 1. Mengapa penting bagi siswa untuk memahami proses pembagian daging kurban? Memahami proses pembagian daging kurban membantu siswa menyadari pentingnya keadilan dan kepedulian sosial Islam. Ini juga mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dalam berbagi rezeki dengan yang membutuhkan. 2. Apa hikmahnya yang dapat diambil dari kegiatan pembagian daging kurban kepada masyarakat? Kegiatan ini mengajarkan siswa tentang pentingnya berbagi, mempererat hubungan sosial, dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. 3. Bagaimana kegiatan ini membentuk karakter siswa? Melalui kegiatan ini, siswa belajar nilai-nilai seperti keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang bagian penting dalam pembentukan karakter mulia sesuai ajaran Islam. Hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai materi badan kurban. Kita sudah mengetahui bersama tentang apa itu kurban. Kurban itu suatu penyembelihan hewan, bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu kurban dilaksanakan pada hari atau pada bulan Zulhijjah tanggal 10, dan hari tasyrik lainnya seperti tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus hewan yang bisa dikurbankan yaitu hewan yang tidak cacat, yang tidak buta, yang tidak ada kakinya, itu semuanya bentuk hewan yang cacat. Hewan yang dikurbankan harus hewan yang sehat, dan hewan yang dikurbankan bisa berupa unta, sapi, dan usianya unta bisa 5 tahun, sapi bisa 2 tahun, kambing 1 tahun, dan domba 6 bulan atau 1 tahun. Sekarang video tentang sejarah Nabi Ibrahim yang telah Allah suatu mimpi yang menyembelih anaknya, tapi tidak jadi karena digantikan dengan domba. Itu bentuk Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah.
materinya